Kita di Masjid KM 57 rest area karena kita mau ke jalan-jalan ke Dieng ya sama keluarga. Kita mau jalan-jalan ke Dieng. Rencananya 2 hari. SPKLU buat listrik. Ya. Soalnya dia Kita mau cari sarapan dulu di sini. Si Bongso sudah ya jam 5:30. Rame ya di sini, banyak yang orang istirahat karena mungkin sekarang kan libur sekolah ya, bukan tanggal merah dan hari biasa, tapi liburan Selamat sekolah. pagi, berita panggilan ditujukan kepada Ramai Ibu sekali. Dedek dari Palembang. Ibu Dedek Si dari Palembang Kikyu. ditunggu Barang Pak Adeoyong di kita banyak yang sampai ke atas karena bawa tenda, bawa ya segala macam, ada selimut dan sebagainya karena nanti diperkirakan udaranya dingin di sana katanya. Jadi kalau nanti camping mungkin camping semalam, terus semalamnya lagi berita panggilan ditujukan kita nyewa tempat. Saudara Ardian Salubis dari Medan, ditunggu Ibu Khairul Bariyah di depan home base. Nggak beli bensin barusan banyak. Ini ngetep apa ya? Tahu ya. Oke, kita sudah di KM 96 Tol Cipali. Jalanan kadang lancar, kadang tersendat. Ya, sekarang jam 6.47, 6.42. Nanti kita mau isi bensin ya di rest area. Terus, oh ya kita cerita mobil nih. Nah, kemarin yang sudah diperbaiki ya. Kemarin kan kita ke Tasik itu ada masalah di bannya tuh kemakan ya bagian kanan. Setelah kita cek and recheck, ternyata ada masalah di ball joint ya. Jadi ball jointnya kita servis, kita nggak ganti karena mahal. Ball jointnya itu komplit sama arm, harganya 2.500.000. Itu yang merek biasa. Jadi kita servis aja ball jointnya, mudah-mudahan awet. Jadi itu yang penyebab bannya makan sebelah gitu ya. Jadi sudah teratasi ya. Karena ya itu nggak berasa ya. Ball jointnya udah koplak gitu, tapi nggak berasa saat kita nyetir tuh biasa aja gitu. Ya, cuman setirnya agak narik waktu itu ya. Setirnya agak miring, mungkin ya itu penyebab. Terus apalagi untuk yang Matic. Nah, yang Matic juga kita ada perbaikan. Itu kita ganti solenoid ya, solenoid Maticnya kita ganti. Karena kalau nanjak itu
suka ngelok ya, pernah ngalamin ngelok waktu pas di pulang kampung kemarin, ngelok ya pas nanjak itu di Nagrek kalau nggak salah, itu ngelok. Jadi harusnya kan nggak ngelok. Jadi kalau udah ngelok harus dimatiin dan di starter lagi, matiin mesin, starter lagi normal. Tapi itu kan nggak enak ya kalau kayak gitu. Terus akhirnya diganti solenoid ya, jadi ada 2 solenoid yang kita ganti. Nah itu pas sekarang dirasain itu si metiknya lebih semut ya, lebih halus gitu ya, lebih halus, perpindahannya lebih halus. Mudah-mudahan oke terus ya. Ini lagi ya halus ya, 1, 2, 3, 4 nya tuh enak, 2, 3, 4 maksudnya tuh enak, halus. Dan dia operannya itu pas ya Rip ya. Jadi operannya tuh nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, jadi pas, jadi berasanya enak gitu. Jadi powernya keluar, tenaganya begitu. Jadi awalnya ya agak cepat masuk tuh gigi 2-nya, jadi tenaganya suka agak berat gitu ya. Ya mudah-mudahan oke lah. Ini lagi sekalian coba ke Dieng lewat jalan tol begitu. Nah untuk apa lagi ya, untuk suhu ya, suhu sih kemarin coba-coba tuh oke. Nah itu juga kita perbaiki nih, kita bawa ke tukang servis ya si pennya, karena kita untuk make sure aja supaya kita nggak deg-degan gitu. Dibawa ke tukang servis ya, dicek sama dia masih bagus katanya. Jadi arang-arangnya bagus dan masih cukup tahan untuk beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan lah ini. Secara kita lihatnya secara fisiknya ya, mudah-mudahan. Karena secara fisik bagus ya, amit-amit terbakar motornya bisa aja gitu kalau lagi apes. Jadi ini mah ngelihat dari secara analisa. Terus apalagi ya, yaitu disandarin lagi si pennya. Jadi awalnya itu ada dicepetin si apa namanya ya, resistannya itu kan di jumper biar dia high speed supaya nurunin suhu. Nah sekarang itu kita standarin, cuman kemarin yang kita pasang termostat kita lepas ya, karena ternyata kayaknya kurang cocok pakai termostat ya. Jadi agak cenderung naik suhunya kalau nanjak-nanjak. Akhirnya kita lepas termostat, kita simpan dulu, kita ya lagi evaluasi terus, kita simpan. Terus yang high speednya kita pakai switch di radiator ya, jadi nanti suhu 90 dia akan high speed sendiri gitu. Karena nungguin dari mesin itu terlalu tinggi high speednya, kadang-kadang nggak muter juga ya. Jadi dia kan ada low speed, ada middle speed, ada yang high speed kalau tipe yang ini. Jadi ada resistornya ada 2. Seperti itu ya, kita cerita nih evaluasi yang kemarin kita pernah bawa ke Tasik itu. Ada problem di ban, ada problem di matic, ada problem di apa tadi, suhu ya, suhu sempat naik gitu. Jadi ya memang harus, kalau gimana ya, memang harus mobil tua kan, tahun 2003, kita harus benar-benar memahami mobil ini. Iya, harus terus-terusan dievaluasi, dilihat, dites, dianalisa dan sebagainya. Nah nanti apalagi ya nggak tahu, kita lihat aja nanti. Kita isi bensin dulu dah, karena di sini nggak boleh video kan. Kita isi 200 karena kemarin sudah diisi 200. Masih sisa sebenarnya. Ya masih tuh, masih ya. Sekarang mau isi 200, mudah-mudahan nyampe ke Dieng. Nanti pulang kita isi lagi. Kita nggak sekalian banyak biar nggak berat. Bos bikin ini ya, seri kan? Ya bos biasanya. Mercy ya? Mantap. Set Mercy, bagus. Oke, kita udah isi 250 sama si Urip. Jadi sekarang angkanya ke 40 liter. Kita isi udah 450 berarti. Karena sebenarnya ke Dieng itu kalau lihat di Google sekitar 460 km lewat Kajen. Lewat Kajen ya, yang paling rendah itunya apa, tanjakannya.
Kalau tepak yang lain katanya lebih tinggi. Begitu. Harusnya sih nyampe ya. Kalau anggap 110 kan nyampe. Kayaknya lebih ya. 112 ada rem. Ada. Anak tolak rata. Oh, tolnya rata. Kalau ke Tasik baru ada. Jadi perkiraan Surip ini 112 tol. Perkiraan. Berarti turunnya sedikit tuh itu, Pak. Iya. Karena simpat kemarin 200, sekarang 250. Sekarang posisi di 40 liter. Jadi turunnya nggak terlalu banyak. Ini lebih berada kan? Jangan dulu. Paling nanti agak borosnya di jalan biasa ya, nanjak-nanjak. Kalau di tol memang cc gede itu irit. Tapi pas nanjak-nanjak dia agak lebih boros. Tapi Terus ya setelah jembatan merah. nanti tetap kalkulasinya kan tetap irit. Kalau jalan banyak kantolnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang KM 181. Itu masih asal. Kenapa kok jauh ya? Traffic pada di kanan. Sekarang kita udah 200 km, 200 km lebih ya dari rumah. Berarti udah kurang lebih separuh jalan, kurang lebih. Tapi kan nanti jalan biasa pasti lama. Kikil mau tidur terus nih si Kikil. Checkpoint. Oke, KM 207. Kita istirahat dulu. Pak Gentong Haji Irwan. Oh, ada nih Haji Irwan, Bu. Pak Gentong. Bukan. Oke, mudah-mudahan. Nah, rest areanya kayak gini ya. Lengkap juga ya, ada Mana bu? Ada lagi ya? Apa Indomaret? Indomaret aja, ada Indomaret aja. Ada banyak sini ya, semua ada tuh. Indomaret. Ada 2 malah Indomaret. Rumah makan hidangan Sunda Haji Irwan Pak Gentong. Terus Ini waktu itu kita mau balik. kita kembali sini ya. Oh, ya di sini kita tahu itunya. Yang overheat kalau nggak salah ya. Bukan. Dia di mana bu? Udah kita istirahat dulu. Si Bongsor rest area 107. Nggak terlalu ramai sini, enak. Tadi ramai banget KM berapa 57. Sini masih kosong. Jam 7 apa jam berapa ini? Makan Indomie lagi, padahal tadi udah sarapan. Bawa termos. Bikin teh juga. Pada dekat tukang warung sih. Si Bongsor depan kita. Mobil kesayangan. Cek angin dulu yang bagian depan. Sudah jalan lagi kita. Sekarang KM mana KM-nya belum nongol. 233
Nah, 233. Kita masuk rest area lagi, mau nunggu yang belakang ya, ketinggalan jauh di Brebes mungkin. Apa tadi? Tegal. Brebes ya. Ya seperti itu ya. Kita sudah 250 km jarak yang sudah ditempuh. Ya kemungkinan kalau di tol itu 112 kemungkinan. Untuk bensin di angka 30 liter, nggak tahu akurat apa enggak ya, yang terbaca di situ tuh kelihatan di display. Terus suhunya 80 derajat, suhu mesin, RPM 3000, kecepatan 120, seperti itu. Jalannya banyak tambal-tambalan, jadi harus hati-hati gitu ya. Dan padat nih, banyak orang liburan kayaknya ya, banyak mobil pribadi. Untung truknya sudah berkurang. Kalau tadi jam 4, jam 5 gitu, jam 6 truknya bejibun banyak. Sekarang udah berkurang ya. Soalnya truknya di kanan ya kalau di sini tuh. Jadi kita nyalipnya ke kiri. Nah, sekarang sudah mulai sedikit truknya. Karena rata-rata yang jalanan sebelah kiri itu banyak tambalan. Seperti itu. Ya. Lanjut ya. So far so good. Masih di rest area nunggu yang ketinggalan. Tapi kecil rest areanya, nggak ada pom bensin, sama ada kopi shop. Ada ya itulah, kecil-kecil. Tapi enak malah tempatnya. Oke, sudah jalan lagi kita. Sekarang sudah konvoy. Kiri ya. Ya, jadi udah. Mandi ya. Udah. Sudah di KM 271 ya. Nanti kita keluar di KM 331. Nanti lewat Kajen katanya. Cerita sedikit nih. Jadi ini kan jalannya tuh mantul-mantul ya, banyak tambalan, banyak kadang-kadang naik turun. Nah ini pakai 807 tuh mantep ya, jadi nggak mentok. Kita pernah pakai 207 ya, kadang sampai stoppernya kena ya, sampai mentok. 407 juga pernah naik ke tol, jadi berasa lah. Jadi karena mungkin
travelingnya itu pendek ya. Kalau ini kan tinggi, jaraknya panjang, jauh lah. Jadi dia bisa keredam ya, gelombang-gelombang jalan tuh bisa keredam gitu. Walaupun kadang-kadang ada jalanan yang menonjol atau yang tenggelam gitu, itu kan berasa tuh kayak terbang gitu. Jadi ya itulah keuntungannya, kelebihannya ya pakai 807, karena travelingnya lebih panjang, jadi enak. Ya kalau yang pendek-pendek kayak mobil itu bisa kencang, teman ya. Kadang-kadang kalau kena gajurgan, kena jalan yang gelombang, nah itu berasa banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kita konsentrasinya lebih ya ngeliatin jalan, karena kalau kelihatan yang bergelombang tinggi atau yang dalam, kita buru-buru rem gitu. Jadi kita itu kan, kalau enggak ya suka sampai mentok ya ke stopper. Nah kayak gini nih tuh, nah kayak gini kan berasa. Kita sudah keluar tol Pekalongan. Perjalanan sudah 350 km. Wah, jauh juga ya. Kita sampai alun-alun apa namanya, Masjid Al-Mutaharam. Jangan kemana lagi dong. Iya, ingat banget. Mantap. Kita sholat Jumat dulu. Iya. Warna juga coklat. Kita sholat Jumat dulu. Mantap. Udah mulai kebun deh. Udah ya. Oh, ini Linggosari bener. Jadi kita udah jalan lagi ya ke Agananjak ya. Iya. Berarti tadi nggak beda jauh tuh. Ini Linggosari, Niko Asri. Sekarang udah mulai nanjak-nanjak, jadi kita nggak harus ngoyo ya, santai aja. Biar mobilnya nggak kecapean. Kita dari sini sekitar 2 jam katanya. 2 jam lagi ke lokasi. Ya jalannya gerunjal tapi nggak apa-apa lah. Kita hajar aja ya, geruduk. Nah PR yang nextnya itu, kalau kita pergi jauh tuh harus ganti ban dulu, karena bannya udah mulai tipis ya, apalagi yang kemarin ada yang kemakan sebelah, yang ditukar ke belakang itu. Jadi kita harus ganti next tripnya ya, kalau agak jauh-jauh ngeri. Kalau yang tol panjang-panjang panas, bahaya. Nanti katanya mau ada rencana juga mau ke Bali kalau jadi sih, kalau ada waktunya, ada uangnya, kitanya sehat, kalau timingnya tepat ya, mudah-mudahan akhir tahun ya, mudah-mudahan planning kita nabung dari sekarang kan. Untuk pengeluaran yang mahal tuh di bensin sama di tol aja ya. Kalau makan kita bisa hemat kalau makan, tapi kalau tol kan nggak bisa hemat sama bensin. Jadi tolnya tuh sekitar Pindah jalan satu. beda ya, tolnya sekitar berapa ya, 1.900.000. Bensinnya ya PP itu sekitar 2 juta ya, sekitar berapa ya untuk 2 juta 4 juta setengah lah untuk tol, bensin, dan kapal, sekitar 4 juta setengah ya, untuk itu. Nanti selebihnya makan sama penginapan.
bisa kita hemat kalau itu. Oke, kita lanjut. Ini mending matiin AC apa enggak? Enggak ya, masih enteng ya. Iya. Karena ini nanjak-nanjak. Nah, kita liatin kondisi mesin. Kalau dia berat, matiin AC. Karena kayaknya di luar kalau banyak pohon nggak terlalu panas. Nah, gitu. Kita matiin AC aja biar mantap. Satu-satu. Buka kaca sedikit sayang. Ya, Dingin tuh udaranya. Biar supaya nggak terlalu berat. Kalau matiin AC sebenarnya langsung naik ya. Enggak, paling di segitu doang, terbalik lagi. Karena muternya segitu. Pennya muter 90, dia turun lagi. Yang paling berat ya memang tanjakan ya kalau mobil itu, karena tanjakan RPM tinggi, otomatis mesin kerja keras dan menghasilkan panas yang kuat. Jadi kalau radiatornya nggak mumpuni, ekstra pennya nggak mumpuni, dia akan panas gitu ya. Jadi harus ditesnya kalau suhu itu ditanjakan. Ini mungkin sore di sini ramai ya, banyak tenda-tenda ya. Itu teh Q, dan view-nya ke situ tuh, ke bawah ke lembah. Mantap. Udah mulai nanjak-nanjak terus. Ini kayak di puncak ya. Tapi sekarang di puncak sudah digusur kan, ini hanya udah nggak ada lagi. Banyak tempat istirahat, nongkrong. Kiri kanan banyak tenda-tenda. Ya buat nongkrong saya. Tenda tuh ada warung-warung gitu kan buat duduk nongkrong. Mungkin untuk view-nya ke bawah. untuk sore-sore enak ini Bu. Kalau sekarang kan panas. Buat sore ke malam. Malam ya. Malam nggak ada listrik ya. Sekarang nemu turunan ya. Aduh goyang-goyang. Wow. Nanti nanjak kaki kali ini. Turunan. Waduh. Jalannya ya nggak mulus ya. Di aspal, tapi karena banyak gelombang, banyak tambelan juga, jadi gerudak-geruduk. Indah sih ya. Pencet tuh pintu. Udah indah ya. Jalanannya ini udah mulai bagus nih ya. Tadi agak gerujuk-gerujuk, sekarang hot mic-nya udah halus, jauh lebih halus daripada tadi, dan lebih gede juga kayaknya. Terus lampu nyala, Ada tadi. matiin aja. Apalagi ya enak sih. Walaupun tanjakan, kalau halus kan enak, bisa agak kenceng dan gede jalannya. Laporannya satu. Suhu alhamdulillah ya, nanjak-nanjak 90, turun lagi 90, turun lagi. Karena memang sudah dipasang switch di angka 90 ya. Jadi dia kalau udah 90 dia muter yang high speed. Dia turun ke 80-an. Dimainnya segitu aja. Jadi harusnya sudah aman ya, mudah-mudahan tidak ngadat. Dan kita udah tenang juga, si Barusan laporannya. itunya pennya udah kita cek ke tuang dinamo, masih nanggung bagus. kayak tadi ngobrol. Sekarang gearpol Iya. nanggung ya. Tadi nanggung kan turun. Ngegas apa? Oh ya. Sekarang jam 2:15 menit. Udah mulai adem ya. Dari sini kalau lihat di Google Maps sekitar 1 jam plus minus kalau lancar. Ini ada truk di depan sih. Tapi udah adem ya, udara luarnya udah adem. Udah tinggi kayaknya, udah. Jadi
ini kita nggak camping, malam ini kita tidur di villa. Ya, nanti malam besok kita camping. Kalau ini capek kan langsung villa dulu. Nah besok pas seger-segernya kita check out, kita bikin tenda. Ya cuman kalau di sini kalau nggak salah tidak ada listrik ya, jadi kita harus ngecas power bank. Oh iya, Nggak ada. di homestay ada. Enggak, bukan di tenda. Ya gas ini ngecas power bank atau kita bawa aki nih, pakai inverter kalau untuk ngecas nanti di sana. Ya nggak apa-apa lah, pakai aki aja. Toh paling buat penerangan aja ya kan. Kalau masak-masakan pakai gas kaleng. Mantap. Ini sudah Atau nyampe. fan kita fan file. Ya kita sudah sampai sini ya. Tadi apa bacanya? Kayaknya ini udah familiar banget deh. Sudah sampai sini. Ini banyak itu Bu tuh kalau itu buah-buahan. Agak ramai ya. Daerah mana ini ya? Kali apa tadi? Gak ada tulisannya. Kali Bening. Sekitar setengah jam lewat lah dari sini kalau lancar. Sudah suasana ini ya, adem, enak di luar. Jadi betul ya, si jalan tuh lewat yang barusan itu lebih bersahabat jalannya dan lebih cepat dibanding waktu itu kita lewat mana ya, pernah lewat Wonosobo, pernah jauh ya, jauh cuma jalannya lebih bagus. Terus pernah lewat Batang, tanjakannya pol ya, lewat Bawang atau apa gitu lupa. Jadi udah ketiga, yang ini yang terakhir nih, maksudnya yang lewat sini. Lewat Krakalan kayaknya pernah juga, cuma waktu itu kan belum tahu itu namanya Krakalan. Itu kayaknya yang ini yang paling recommended ya, paling tanjakannya paling bersahabat. Untuk mobil-mobil yang bongsor kayak gini aman lah gitu. Kalau yang kecil-kecil 206 malah tenaganya lincah ya untuk tanjakan. Yang bongsor-bongsor gini ya agak tidak bisa sat-sat kalau nanjak. Nah ini agak tanjakan dan pelan ya, jadi sih nanjak ya, aman aja ya mudah-mudahan. Jadi gigi ini tuh kayak ada gigi setengahnya ya, kalau kita rasa-rasain itu. Kalau lagi nanjak banget dia pindah gigi ke gigi setengah. Ini perasaan aja. Nanti baru ke satu ya, perasaan tuh nanti ke satu. Terus kedua nanti ada dua, yang ada 2,5 lagi ya Rip. Perasaan gitu, dirasa-rasa kompornya ada gitu. Jadi ya walaupun nanjak tetap naik, walaupun ya tidak sat-sat yang saya bilang tadi, tetap naik ya. Jadi harusnya tanjakan kalau mobil lain naik ya harusnya naik juga gitu kan. Ada yang nanya nih, Matic 206 atau Matic Pisut lah, kalau tanjakan ekstrim nanjak gak? Ya nanjak, apalagi 206 tenaganya lumayan ya, karena mungkin gear rasionya dia lebih padat, lebih rapet. Yang banyak nanjakan segimana juga 206 Matic tuh nanjak dia, kecuali yang normal, maksudnya yang Maticnya masih normal ya. Kalau yang nggak normal kan ngelok seperti itu. Ini kan tetap di D nih, nggak di satu si Urip handle-nya. Tanjakan kayak gitu ya pelan-pelan ya tetap nanjak. Nanjakan terberat nih kayaknya. Nanti dulu habis nanjak. Hah? Habis nanjak berhenti dulu. Apa? Habis nanjak berhenti dulu. Kenapa? Habis nanjak berhenti dulu. Habis nanjak. Oh istirahat. Kasihan ya. Bilang aja Bu.
disiram-siramin dulu biar nanjaknya pol ini. Banyak pisang bu. Banyak banget pol nanjaknya. Kalau di ini kayak nggak kelihatan nanjaknya ya. Aslinya nanjak banget. Motor aja pada gitu. Nggak naik deh. Nggak naik pak. Naik. Nggak Kurang. naik. Terus saya pelan-pelan. Banyak banget sih. Dikit lagi. Takut. Serem ya. Ah, Nanjak banget sih. Ya, tapi pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya kita istirahat di sini dulu. Ada tempat yang lega. Soalnya pegel juga ya. Biar ngadem dulu mobilnya. Biar nggak overheat. Di sini ada tempat spot station ya. Tempat biliar. Mantap, udaranya adem. Kita lihat olinya cukup. Tadi udah lihat air radiator, oli power steering, oli mesin sama minyak rem oke. Cuma yang masalah ini nih, bocor kompres ininya. Bocor shock breakernya, jalannya rusak, muncrat olinya, basah semua ke situ. Jadi nanti pulang-pulang harus ganti. Memang sih udah ada gejala. Nah sekarang kena jalan rusak, bocor. Ekstrimnya jalannya, nanjaknya kayak gitu tuh. Nah, tanjakannya lumayan. Pada jajan dulu dah. Jajan dulu dawet. Satu ya. Disuruh. lihat apa tuh?